Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Wulandari Rahmadani, Umi Kalsum Harahap, dan saya Rindu Mariam Sulfira sebagai moderator. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Adapun pokok bahasan pada materi kali ini diantaranya pengertian belajar menurut teori behavioristik, prinsip-prinsip belajar menurut teori belajar behavioristik, dan penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian belajar menurut teori behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Menurut teori belajar behavioristik, juga dapat diartikan belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contoh, siswa belum dapat berhitung perkalian, walaupun ia sudah berusaha giat belajar dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun. Namun, jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar, karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Adapun tokoh-tokoh belajar behavioristik tersebut diantaranya yang pertama itu ada Ivan Pavlov. Pavlov mengembangkan teori conditioning klasik yang menyatakan bahwa perilaku manusia dapat dikondisikan oleh rangsangan tertentu. Pavlov menunjukkan bahwa anjing dapat dilatih untuk merespon bunyi lonceng sebagai tanda untuk makanan, yang menunjukkan bahwa perilaku dapat dikondisikan. Yang kedua, ada John B. Watson. Watson mengembangkan teori stimulus respon yang menyatakan bahwa perilaku manusia adalah hasil dari stimulus lingkungan tertentu. Dia menekankan pentingnya lingkungan dalam membentuk perilaku manusia dan menganggap bahwa perilaku dapat dikondisikan melalui penguatan positif dan negatif. Yang ketiga, B.F. Skinner. Skinner mengembangkan teori operant conditioning yang menekankan pada penguatan dan hukum sebagai cara untuk membentuk perilaku manusia. Dia menganggap bahwa perilaku yang dihukum akan berkurang dan perilaku yang diperkuat akan meningkat. Yang keempat ada Clark Hull. Hull mengembangkan teori drive reduction yang menekankan pada kebutuhan biologis manusia dan bagaimana kebutuhan ini memotivasi perilaku manusia. Hull juga menunjukkan bahwa penguatan dapat memperkuat perilaku manusia dan membentuk kebiasaan. Yang kelima, ada Edward Thorndike. Edward Lee Thorndike mengembangkan teori belajar instrumental yang menekankan pada pengaruh konsekuensi dan dari perilaku dalam membentuk kebiasaan dan belajar. Thorndike juga menunjukkan bahwa keterampilan dan kebiasaan dapat dipelajari dan ditingkatkan melalui praktek dan pengulangan. Yang terakhir ada Edwin Ray Guthrie. Guthrie mengembangkan teori belajar penghubungan yang menyatakan bahwa perilaku terbentuk melalui asosiasi antara stimulus dan respon. Menurut Guthrie, asosiasi ini terbentuk melalui pengulangan dan pengalaman yang terus-menerus. Adapun ciri-ciri dari teori belajar behavioristik itu diantaranya yang pertama, fokus pada perilaku yang teramati. Yang kedua, memprioritaskan pembentukan perilaku. Yang ketiga, menekankan pengaruh lingkungan. Yang keempat, menekankan peran stimulus dan respon. Dan yang terakhir itu bersifat empiris. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Kepada Umi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan prinsip-prinsip teori belajar menurut teori belajar behavioristik. Ada 6. Yang pertama yaitu penguatan. Menurut teori ini, perilaku yang diperkuat cenderung diulang, sementara perilaku yang dihukum cenderung dihindari. Penguatan dan negatif berperan penting dalam pembentukan perilaku. Yang kedua ada asosiasi. Behaviorisme menganggap bahwa pembelajaran terjadi melalui asosiasi antara stimulus dan respon. Mengikuti stimulus tersebut, hubungan antara stimulus dan respon akan memperkuat dan melemahkan asosiasi tersebut.
Yang ketiga ada generalisasi dan diskriminasi. Menurut teori ini, individu cenderung melakukan generalisasi, yaitu menerapkan pembelajaran dari satu situasi pada situasi serupa. Namun dengan pengalaman merupakan juga belajar untuk mendiskriminasikan situasi yang berbeda. Yang keempat ada eksitiksi. Menurut teori ini, jika penguatan dihentikan, perilaku yang telah diperoleh dapat meredup atau hilang. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran dapat terkikis jika tidak dipertahankan. Yang kelima yaitu modeling. Menurut teori ini juga mencakup konsep pemodelan, di mana individu belajar melalui observasi dan penilaian perilaku orang lain yang dianggap sebagai model. Yang keenam yaitu conditioning. Ada dua jenis conditioning penting dalam teori behavioralistik, yaitu conditioning klasik dan conditioning operant. Conditioning klasik berkaitan dengan asosiasi antara stimulus yang tidak bersyarat dan stimulus yang bersyarat, sedangkan conditioning operant memiliki hubungan antara perilaku dan konsekuensinya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran melibatkan beberapa strategi dan praktik yang melibatkan interaksi antara stimulus, respons, dan penguatan. Beberapa cara penerapannya, yang pertama ada penguatan positif. Dalam kelas, guru dapat memberikan penguatan positif seperti pujian atau hadiah kepada siswa ketika mereka menunjukkan perilaku yang diinginkan, seperti berpartisipasi aktif dalam pelajaran. Yang kedua yaitu penggunaan jadwal penguatan. Penguatan dapat diberikan dalam jadwal tertentu, misalnya guru dapat memberikan hadiah kepada siswa setelah mereka mencapai target tertentu dalam belajar, seperti menyelesaikan sejumlah soal matematika dengan benar. Dan yang ketiga yaitu generalisasi dan diskriminasi. Guru dapat membantu siswa memahami kapan dan bagaimana menerapkan pengetahuan atau keterampilan yang telah mereka pelajari dalam berbagai konteks. Ini melibatkan pemahaman tentang kapan generalisasi atau menerapkan pengetahuan ke situasi serupa, dan diskriminasi atau mengenali perbedaan antara situasi diperlukan. Kesimpulannya yaitu dalam teori belajar behavioristik, belajar dipandang sebagai suatu proses di mana individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui respons terhadap stimulus dan penguatan. Prinsip-prinsip utama termasuk asosiasi antara stimulus dan respons, penggunaan penguatan atau positif dan negatif, generalisasi dan diskriminasi. Penerapannya dalam pembelajaran melibatkan penggunaan penguatan serta pengajaran generalisasi dan diskriminasi. Sekian penyampaian materi dari saya ucapkan terima kasih.